PJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Tugas kedua yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator statement if. Dengan kasus berikut, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, dan jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok. 2 jam lembur, maka gaji lemburnya adalah 32% dari gaji pokok. 3 jam lembur, gaji lemburnya adalah 34% dari gaji pokok. Dan 4 jam lembur, gaji lemburnya adalah 36% dari gaji pokok. Sedangkan jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya adalah 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya adalah jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Langsung saja saya akan mengerjakan tugas 2-nya menggunakan aplikasi Visual Studio Code.
sini saya akan mencoba menjelaskan masing-masing kodenya per baris. 1. Import Japa Util Scanner adalah untuk memudahkan pengambilan input dari pengguna dalam program Japa. Kita dapat membaca input dari pengguna melalui konsol atau file dengan mudah dan efisien. 2. Public class adalah sebuah class yang dapat diakses secara publik dalam satu file Japa. Sebagai contoh, file Japa yang bernama tugas2.msim pada setiap kelas yang berada satu file di tugas2.msim dapat mengakses kelas tugas2.msim. Yang ketiga adalah Public Static Void Main String ARGS adalah titik awal eksekusi program. Karena tanpa adanya elemen tersebut, program yang dibuat dengan bahasa program Japa tidak akan berjalan dengan baik. Penjelasan dari masing-masing kata dalam elemen tersebut adalah public, menandakan bahwa metode bersifat publik sehingga dapat dipanggil dari mana saja. Static, yaitu menandakan bahwa metode dapat dipanggil tanpa representasi objek. Void, menyatakan bahwa deklarasi kode tidak memerlukan nilai balik. String merupakan kumpulan karakter, dan ARGS merupakan argumen bertipe data string yang mengandung array. 4. Scanner input merupakan proses instansiasi scanner class ke dalam variabel input. Dengan kata lain, variabel input akan berisi objek dari scanner class. Yang kelima, sistem outPrintin adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan teks ke konsol. Perintah ini terdiri dari 3 kata, yaitu sistem berperan sebagai jembatan yang menghubungkan program dengan lingkungan di mana program tersebut dijalankan. Out mengacu pada aliran keluaran konsol, dan printin metode yang dipanggil pada entitas keluar untuk menunjukkan cara informasi akan dikeluarkan ke konsol. Di sini, sistem outPrintin ini adalah memasukkan golongan ABC, maka keluaran yang tampil pada konsol itu adalah masukkan golongan A, B, atau C. Selanjutnya adalah char adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan satu karakter seperti huruf, angka, atau simbol. Tipe data ini menggunakan kata kunci char dengan karakter 16 bit Unicode. Untuk membuat data karakter, perlu menggunakan tanda petik 1 sebelum dan setelah karakternya. To uppercase digunakan untuk mengembalikan konten input dalam huruf besar semua. Chart adalah tipe data atau karakter yang digunakan untuk menyimpan satu huruf, angka, tanda baca, simbol, atau spasi kosong. Selanjutnya adalah sistem outPrintin, sama dengan yang tadi, yaitu untuk menampilkan teks ke konsol. int jam lembur. Int ini adalah tipe data integer yang terdiri dari bilangan bulat, baik positif maupun negatif tanpa mengandung pecahan atau desimal. Input next int ini adalah untuk membaca nilai int dari user. Selanjutnya ada double gaji pokok sama dengan 0 dan double gaji lembur. Double dalam Japa itu adalah tipe data untuk bilangan desimal dengan ukuran lebih besar dari float. Tipe data ini sering digunakan untuk perhitungan yang membutuhkan hasil akurat dan melibatkan bilangan real. Selanjutnya adalah menghitung gaji pokok berdasarkan golongan menggunakan statement if. If golongan A gaji pokok adalah 5 juta, else if golongan B gaji pokok 6.500.000, else if golongan C gaji pokok 9.500.000. Perintah if hanya mengeksekusi kode jika kondisi benar, sedangkan perintah else if adalah pilihan alternatif untuk mencari kondisi yang diinginkan dan diletakkan setelah pernyataan if. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka blok kode program di dalam else statement akan dieksekusi. Selanjutnya adalah menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur menggunakan statement if. If jam lembur 0, maka gaji pokok dikali dengan 0. Else if jam lembur sama dengan 1, gaji lembur itu berarti gaji pokok dikali 30%. Else if jam lembur 2 jam, maka gaji lemburnya itu adalah gaji pokok dikali 32%.
else if jam lembur 3 jam, maka gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali 34%. Else if jam lembur sama dengan 4 jam, gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali 36%. Else untuk jam lembur 5 jam atau lebih dari 5 jam. Gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali 38%. Statement if ini untuk mengeksekusi kondisi jika benar. Sedangkan untuk perintah else if ini adalah pilihan alternatif untuk mencari kondisi yang diinginkan dan diletakkan setelah pernyataan if. Selanjutnya adalah menghitung total penghasilan. Double total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Tipe data double ini adalah tipe data yang digunakan untuk perhitungan yang membutuhkan hasil akurat dan melibatkan bilangan real. Berikutnya adalah output total penghasilan, yaitu sistem out print in total penghasilan RP plus total penghasilan. Sistem out print in ini berfungsi untuk menampilkan teks ke konsol. Jadi, teks yang akan ditampilkan ke konsol itu adalah total penghasilan RP. Yang terakhir adalah input close, berfungsi untuk menutup objek scanner. Penjelasan untuk masing-masing baris sudah selesai. Selanjutnya adalah saya akan mencoba mengklik run. Masukkan golongan A, B, atau C. Sebagai contoh, saya akan masukkan golongan B dan masukkan jam lembur adalah 4. Maka total penghasilannya adalah 8.840.000. Di sini saya akan mencoba kembali, yaitu dengan masukkan golongan A dan masukkan jam lembur 4, maka total penghasilannya adalah 6.800.000. Pengerjaan tugas 2 sudah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Sekian dan terima kasih.